Jepang itu porak-poranda. Bener nggak? Tahun 1945 dibom atom sama Amerika Serikat. Habis. Tidak ada yang produktif di negaranya. Kenapa? Karena semuanya terkontaminasi dengan zat kimia bom atom itu. Kalaupun dia masih hidup. Tapi kebanyakan di antara mereka meninggal dunia. Jepang itu walaupun porak-poranda, tapi mentalitas generasinya sangat luar biasa. Mereka paham dengan pendidikan. Maka Hirohito itu kemudian mengumpulkan rakyat yang hidup. Dalam pidatonya Hirohito mengatakan, adakah guru yang masih hidup di Jepang? Ada nggak guru yang hidup di Jepang? Hirohito itu. Lalu dijawab oleh jenderal tentara Jepang. Ya Kaisar, kenapa yang ditanyakan kok guru? Bukan kami tentara. Bukankah kami tentara yang maju di medan tempur untuk Jepang? Bukankah kami para tentara yang membela negara Jepang? Darah dikeluarkan, air mata dicucurkan, tubuh harus terkocak-kocak, tercecer-cecer, bahkan nyawa sekalipun dipertaruhkan untuk Jepang. Kenapa yang ditanya kok guru, bukan kami para tentara? Itu protesnya orang Jepang pada saat itu yang jadi tentara. Jenderal besarnya dia protes. Dijawab oleh Kaisar. Hei jenderal, hei para tentara, hei para rakyat Jepang. Paham tidak kalau kita akan membangun negara maka harus melalui pendidikan. Dengan pendidikan kita akan dapatkan insinyur dalam bidangnya masing-masing. Kita dapat dokter. Kita dapat apapun generasi-generasi untuk membangun negara ini. Maka luar biasa. Yuk kita lihat bagaimana orang kulit hitam, orang negro dari Afrika Selatan. Afrika Selatan. Afrika Selatan itu dibandingkan kita, dia negara miskin. Makan susah. Tapi Nelson Mandela jadi sekretaris PBB. Hebat enggak tuh? Luar biasa. Kata Nelson Mandela, dia mengatakan, kalau Anda ingin menguasai dunia, maka pegang senjatanya. Nelson Mandela dengan vulgar mengatakan, senjata yang paling ampuh untuk menguasai dunia adalah ilmu pengetahuan. Bagaimana mungkin ilmu pengetahuan kita dapatkan kalau kita nggak pernah baca? Maka pemikiran positif kita adalah bagaimana kita mempersiapkan diri agar kita mampu saing sejajar dengan mereka orang luar negeri. Lalu syaratnya apa? Syaratnya kita belajar. Maka di industri ini pintunya kecil, hanya bisa dimasuki 2 orang, tapi yang datang puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Maka pintu itu menjadi sangat sempit. Apa 350 ini masuk industri yang sama akan diterima semua? Tidak. Kalau hari ini Anda diantaranya adalah kawan teman sebangku, contoh saja. Teman sebangku. Apa kemudian dia masuk perusahaan dua-duanya pasti diterima? Belum tentu. Apa yakin dua-duanya bisa saling bantu? Belum tentu. Kalau kita keluar dari sini, maka individual yang harus kita tonjolkan. Kita tidak lagi bergantung pada siapapun. Individual. Keluar dari sini Anda mengatakan, ini saya, ini kemampuan saya siap bersaing dengan manapun. Begitu. Tapi cukup di dalam hati kita. Kalau diucapkan namanya kesombongan. Kalau hari ini kita merasakan kita belum siap untuk persaingan yang akan datang, masih ada waktu untuk mempersiapkan diri.